Dan aku akan jilatin disensor di kamar mandi, boleh? Hai guys, welcome back to my channel. Finally bertemu lagi bersama aku Andi. Dan di kali ini aku akan ngebahas tentang video yang viral banget di TikTok, yaitu ada seorang anak SD yang mengirim surat kepada doinya gitu, tapi suratnya ini berisi kata-kata yang vulgar, yang kayak 21 plus, yang kayak nggak terpikirkan untuk seorang anak SD ngomong seperti itu. So kalau kalian penasaran kira-kira isi suratnya kayak apa dan apa nih yang kok heboh banget gitu, nah kalian jangan lupa untuk like, komen, subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya agar kalian nggak ketinggalan setiap kali aku upload video baru. Dan tanpa kelamaan lagi langsung aja kita ke videonya. Jadi kemarin tuh heboh banget, ada anak SD kayak kelas 6 SD gitu, masih kecil lah guys. Aku aja kelas 6 kemarin itu masih kayak main comberan, main pasir, main tanah. Lah ini anak kelas 6 SD udah main cinta-cintaan, surat-suratan. Tapi kalau suratnya kayak isinya B aja mah kayak oh ya udah. Tapi ini isi suratnya berisikan kata-kata yang vulgar, yang tidak senonoh gitu loh. Kok bisa itu anak SD punya pemikiran seperti itu? Apakah ada yang ngajarin atau enggak gitu? Nah ini tuh viral banget di TikTok, banyak yang bikin videonya, banyak yang nge-reaction. Nah coba kalian ini lihat nih. Nah sekarang coba kita baca suratnya itu yang sangat bikin kita gila-gilaan kepala. Coba kita baca ya. Untuk disensor kita nggak tahu namanya siapa. Tercinta, ya ampun udah pakai cinta-cintaan, cinta monyet itu deh gitu kan. I love you disensor namanya. Aku mau menyampaikan bahwa aku ini pengen kamu jilatin. Jilatin. Dari sini aja aku udah kayak kaget loh. Aku aja yang udah segede ini kayak masih polos, canda polos. Jilatin disensor. Dan aku akan jilatin disensor di kamar mandi, boleh? Astagfirullahaladzim, barbar banget nih ya. Yes, no. Oh dikasih pilihan, berasa pertanyaan ujian gitu kan. Terus lanjut lagi nih, nomor 2. Kenapa kamu tidak mau pacaran sama aku? Oke, dia nanya. Terus nomor 3, sensor namanya. Kenapa kamu tidak suka sama aku padahal aku lihat kamu senyum, hati langsung teriak karena kamu begitu manis dan cantik. Rasanya di sensor ini, di sensor mau keluar. Coba kamu jelasin. Kalau yes, besok tunggu aku di kamar mandi cowok. Kalau no, kamu buang kertas ini dan tampar aku sebelum pulang. Ini surat anak kelas 6 SD. Ya Allah, tolong selalu mampukan kami untuk terus mendidik anak kami dengan baik. Ini aja aku sampai speechless loh. Itu banyak kata-kata yang vulgar disensor. Itu disensor guys. Ini berarti artinya tuh kayak nggak pantas kok bisa ya, ini kayaknya dia ngajarin deh ini bikin surat, atau dia cari di Google, atau anak kelas 6 SD tuh udah mesum gitu ya. Kayak zaman sekarang anak-anak SD tuh udah kayak dewasa sebelum umurnya gitu kan. Banyak banget kayak bikin surat cinta dengan kata-kata yang aneh, cringe, bahkan ini tuh senonoh banget. Nah, kita ada satu VT di mana ini ada surat yang dibikin sama anak SD, tapi ini lucu sih, nggak yang kayak tadi. Coba kita dengerin ya. Surat cinta bocil zaman now. Ternyata resiko punya ada cowok kena tembak guys. No, pantun 3 buah. Pantun pertama sudah dibaca. Oh pantun. Pantun kedua. Pagi-pagi ada dari awal saja lah. Ikan di gunung, ikan digoreng minyak nabati, baunya harum ditambah roti. Kupersembahkan cinta sejati untuk dirimu pujaan hati. Pantun kedua, pagi-pagi membeli marmut. Melihat marmut naik kereta menuju Maluku. Hai kamu yang merasakan. Gak masuk. Maukah kamu jadi pacar emansipasi gender.
Makan daging banyak tulang, sungguh enak minum Fanta. Serius deh, cuma kamu Dennis orang pas yang aku cinta. Ini mah kocak banget asli. Dennis, kamu harus jujur gak? Aku galak, dede gak aku. Kamu galak, dede gak aku. Kamu aku lama galak, gak kamu mati, Mak. Tuh ya namanya Dennis dicariin tuh sama ini yang bikin pantun ini gitu. Ya ampun, tapi kalau ini kreatif sih guys. Ini masih bikin pantun, masih lucu, seru gitu, bikin kita ketawa. Tapi kalau yang tadi, astagfirullahaladzim, jangan ditiru ya. Bahkan anak gede aja jangan deh. Nah terus guys, ini banyak banget yang stage ini video surat bocil kematian tadi. Ini banyak yang ngerespon. Nah coba kita dengerin orang-orang yang memang punya pemikirannya sendiri. Kita akan simak baik-baik ya. Viral, seorang anak SD menuliskan sebuah surat cinta bermuatan dewasa dan vulgar. Tuh. Nah kemarin itu heboh banget di Twitter saat sebuah akun @tanyakanrl memposting sebuah gambar yang berisikan sebuah surat dari seorang bocil yang diketahui dia ini masih sekolah SD, menuliskan sebuah surat untuk anak perempuan di SD yang sama, di mana surat tersebut adalah surat cinta sebenarnya. Tapi yang membuat heboh itu adalah surat cinta tersebut berisi muatan-muatan dewasa dan vulgar cuy. Dan isi suratnya akan gue tulis di kolom komentar cuy, karena senggak patut itu gue bacain di video ini. Dan katanya si bocil, si penulis surat ini itu udah berkali-kali nembak si cewek tersebut tapi nggak diterima. Ya Cil, mending lu belajar deh maksud gue. Dan itu tuh udah masuk seksual harassment cuy. Inilah kenapa pentingnya orang tua untuk mengawasi setiap perilaku anak-anaknya. Kita tuh nggak bisa terus-terusan nyalahin media sosial, platform atau handphone sekalipun. Nah bener. Karena ya mau nggak mau anak sekarang harus mengikuti perkembangan zaman. Yang harus di manage itu adalah mental anak-anak itu sendiri. Dan menurut gua kita tuh nggak bisa ngelarang bocil-bocil itu untuk masuk ke media sosial, karena ya memang udah zamannya. Yang kita bisa tanamkan adalah mental itu. Tapi ya emang susah sih bocil zaman sekarang. Gimana menurut kalian? Bingung juga sih guys, karena anak-anak zaman sekarang aja udah pada megang HP gitu kan. Aku zaman dulu aja nggak punya HP, aku punya HP tuh baru SMP deh kayaknya. Nah jadi ini juga rada susah sih. Berarti sebagai orang tua harus ekstra pengamanan, harus benar-benar diperhatiin, terus di-maintain situ anak-anaknya, disayang. Jadi supaya anaknya tuh nggak merasa kesepian dan main HP terus tuh. Oke, coba kita lihat video yang lainnya nih dari Ustadz nih kayaknya nih. Surat viral yang lahir dari tangan anak SD. Isinya vulgar, berbicara tentang alat vital kemaluan. Tidak hanya dengan untaian kata, melainkan ajakan untuk jilat-menjilat. Naudzubillah. Dan ini anak-anak kita yang lahir dalam dekapan syahwat. Kita lihat sekarang semua media sosial, dari mulai platform atau iklan-iklan di YouTube, Twitter, Facebook, itu berbau konten porno. Naudzubillah. Dan ini sebenarnya tanggung jawab kita bersama untuk menjaga anak-anak kita, untuk meminimalisir daripada anak-anak kita bermain gadget. Memang tidak bisa dipungkiri, anak-anak kita tidak bisa jauh dari gadget. Tapi ini tanggung jawab orang tua. Dan ini bukan hanya tanggung jawab orang tua, melainkan tanggung jawab negara. Karena negaralah yang berhak untuk menghapus atau memberhentikan daripada iklan atau konten-konten yang berbau porno. Jadi sekali lagi ini mengkhawatirkan sekali. Bayangkan saja anak SD sudah berbicara tentang dewasa. Jadi saya khawatir gitu. Ayo, makanya kita sebagai orang tua, kita sebagai orang yang lebih tua, kita nasihati anak-anak kita. Jangan pernah kita biarkan anak-anak kita lahir dalam dekapan syahwat. Sekali lagi, ini mengkhawatirkan sekali. Tuh kan dengerin, tapi juga bingung sih. Mungkin anak-anak lebih didekatkan sama ilmu agama, suruh ngaji. Tapi itu juga nggak menjamin sih. Jadi bingung juga nih. Ini tugas orang tua sih. Baik lagi ya guys, orang tua itu nomor 1. Terus ini pendapat-pendapat orang di Twitter gini. Laporin orang tuanya atau ke wali kelasnya dan minta diusut please. Anak kayak gini nggak bisa dibiarin. Plot twistnya orang tuanya masa bodoh walaupun udah dibilangin dan nganggep namanya juga anak-anak, nggak boleh gitu. Ini udah parah banget masalahnya gitu kan. Edukasi seksual harus masuk ke kurikulum sekolah nggak sih? Sumpah serem banget. Masa kelas 6 SD pemikirannya udah gini, kalau dibiarin bakal nempel perilakunya sampai gede. Emang bener sih, apalagi dulu pas masih SD udah dikasih pembelajaran kayak gitu di SD ku dulu. Ya emang bener sih, kayaknya tentang sex education emang harus diajarkan sejak dini supaya anak-anak tuh nggak terjerumus, apalagi masih kecil.
gimana gedenya itu bocil kalau udah begini gitu kan ya guys. Oke guys, aku sampai pusing. Aku aja yang gede ini masih jomblo, itu bocil udah berani begitu. Gimana guys menurut kalian? Kalau kalian punya pendapat komen di bawah, atau kalian jangan-jangan masih bocil cinta-cintaan. Ini penontonku yang masih bocil, please jangan ditiru. Kalian harus fokus belajar ya, udah jangan ngadi-ngadi. Dan kalau kalian ada ide buat konten aku berikutnya, kalian bisa komen di bawah karena aku butuh ide kalian. And thank you so much for watching, and I'll see you on the next video. Bye bye.